Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Safira yang beranggotakan Aufa Aldanayla, Fauzia, Ofia Hikmah, Gilyati, dan saya sendiri Rahma Ajijah. Pada kali ini, kami akan memaparkan pendapat dari Wali terkait pembangunan PLTN yang rencananya akan dibangun di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, yang akan diperagakan oleh Fauzia sebagai pihak menanya dan Aufa sebagai perwakilan dari pihak Wali. Sebelum masuk ke intinya, akan dijelaskan sedikit tentang Wali oleh teman kami Gilyati. Indonesia, yang biasa disebut dengan WALHI, merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia. WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat. Eksploitasi dan pergerakan sumber daya alam yang tiada habisnya yang berujung pada krisis lingkungan hidup telah mempengaruhi tatanan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya dan pada akhirnya meningkatkan ancaman kerentanan keselamatan dan kehidupan seluruh warga negara baik di pedesaan maupun di perkotaan. Di tengah tantangan perjuangan penyelamatan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang begitu berat, dibutuhkan gerakan sosial yang kuat dan luas untuk secara bersama-sama memperjuangkan keadilan ekonomi, sosial, dan ekologis untuk generasi hari ini dan generasi mendatang. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan bertanya-tanya ke perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tentang rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Bagaimana tanggapan Walhi mengenai hal tersebut? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Fauzia Ofia Hikmah. Di sini saya akan bertanya beberapa hal kepada Ibu sebagai perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Apakah Ibu berkenan memberikan waktunya? Iya, bisa. Dari banyak berita yang telah saya dapatkan, akan ada rencana pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, di mana kawasan tersebut hanya berjarak 2 km dari lokasi desa terdekat. Bagaimana pendapat Ibu sebagai perwakilan Wahana Lingkungan Indonesia mengenai hal tersebut? Apakah pihak Walhi menyetujui didirikannya PLTN tersebut? Oke, baiklah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aufa Aldanayla. Di sini saya mewakili dari Walhi ingin menjawab pertanyaan dari saudari. Dari berita tersebut memang benar adanya. Namun kami dari pihak Walhi sendiri tidak setuju dan menolak didirikannya PLTN di daerah tersebut. Tentunya kami menolak ini dilandasi dengan alasan yang cukup kuat. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Walhi menolak adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir? Oke, baik. Kan pembangunan PLTN juga memerlukan banyak syarat. Yang pertama seperti lokasinya harus jauh dari tsunami, gempa, jauh dari dampak gunung meletus, dan kondisi cuacanya harus mendukung. Kan ada nih pemikiran bahwa di Kalimantan sudah bebas dari potensi bencana gempa, gunung api, dan tsunami. Namun kan bukan berarti di Kalimantan sendiri bebas dari potensi bencana lain seperti banjir dan tanah longsor. Nah, kondisi seperti ini dapat menjadi ancaman terhadap keberadaan reaktor nuklir yang akan dibangun. Berdasarkan informasi yang diberikan, yaitu rencana lokasi pembangunan PLTN di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, yang dimana lokasi tersebut dekat dengan desa yang berjarak cuma 2 km. Nah, pembangunan PLTN dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan tersebut seperti penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, pencemaran lingkungan melalui limbah radioaktif, polusi air dan udara, kemudian kerusakan ekosistem, dan pengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Apakah ada hal lain yang memperkuat pendapat dari pihak Walhi? Oke, tentu ada. Karena kan energi nuklir sendiri merupakan energi yang memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan dan lingkungan hidup.
karena memiliki faktor resiko kecelakaan yang sangat tinggi. Sekali mengalami kecelakaan, maka dampak dan upaya pemulihannya mungkin akan memakan waktu yang sangat panjang. Hingga saat ini saja, seperti misalnya reaktor Chernobyl dan Fukushima belum berhasil dipulihkan. Bahkan di unit reaktornya sendiri masih ada yang belum dapat diakses. Kemudian juga pembiayaan pemeliharaan PLTN tersebut relatif mahal, seperti biaya pengayaan, penyimpanan, dan pengelolaan limbah, serta dekomisioning yang bahkan biayanya lebih besar dibandingkan biaya pembangunan PLTN sendiri. Baik Bu, kemudian apakah pihak Walhi memiliki dasar yang kuat seperti jurnal ilmiah atau hal lain sebagainya untuk penolakan pendirian PLTN tersebut? Baik, kami juga sudah banyak memberikan alasan tadi, mungkin ini dapat memperkuat alasan lagi, dan kami juga sudah membaca banyak jurnal-jurnal ilmiah untuk mengkaji mengenai pendirian PLTN di sekitar pemukiman penduduk. Dari jurnal yang kami baca, kami telah mendapatkan kesimpulan yang pertama, penolakan terhadap PLTN sendiri selama ini juga bersifat keilmuan, karena bahan baku PLTN yang dikembangkan di luar negeri sebenarnya menggunakan plutonium dari bom atom yang sudah kadaluarsa dan telah dihancurkan. Untuk pengembangan PLTN juga identik dengan kesan project oriented, karena pengembangannya membutuhkan modal yang besar. Selain kebutuhan modal yang besar, PLTN juga membutuhkan kesiapan birokrasi, sumber daya manusia, manajemen resiko, pengawasan teknologi, dan tata kelola pemerintahan yang bebas, dan yang secara khusus harus mendapat perhatian terkait dengan rencana aksi yang jelas terhadap penanganan limbah. Kemudian PLTN juga akan tetap menjadi pembangkit yang mahal dan merupakan sumber energi yang kompleks. Oleh karena itu, PLTN harus mampu mengatasi sejumlah tantangan, yakni isu keselamatan limbah, proliferasi, dan biayanya yang sangat mahal. Baik, terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga untuk penjelasan yang telah diberikan. Semoga pemerintah memikirkan kembali mengenai pembangunan PLTN di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dengan memperhatikan dampak positif dan dampak negatifnya. Mungkin dari Walhi sendiri di sini kami mengajak kepada semua pihak memikirkan dampak gagal teknologi dan kecelakaan fatal, baik secara intervensi maupun di luar kendali manusia kalau membangun energi nuklir. Terus bercermin dari kejadian di beberapa negara sendiri, bencana nuklir mempunyai dampak yang sangat luas bagi kemanusiaan, lingkungan hidup, infrastruktur, dan lain-lain. Walhi juga meminta pemerintah beralih mengembangkan energi alternatif lain seperti energi matahari, air, dan angin. Kebijakan energi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah membangun PLTN saja, tetapi mewujudkan kedaulatan energi yang ramah lingkungan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan seluruh sumber energi terbarukan yang berlimpah, memperkuat energi skala kecil, merakyat, dan menjangkau seluruh pelosok negeri. Mungkin itu saja dari saya. Demikianlah paparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Dengan tangan terbuka kami menerima segala kritik dan saran yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.